Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku, Lazia. Nah, di video kali ini aku mau mengumumkan pengumuman pendaftaran UMPTKIN dan alasan kenapa sih kamu harus daftar UMPTKIN. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dulu buat channel aku, dan jangan lupa klik like di video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu bila video ini bermanfaat. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Oke, sebelum aku mengumumkan kapan jadwal pendaftaran UMPTKIN dan pelaksanaan UMPTKIN, aku bakalan menghimbau ke teman-teman agar menghimpun info baik itu tentang SBMPTN, UMPTKIN, atau yang lainnya itu di web yang resmi. Karena seperti yang kita ketahui ya, LTMPT atau yang biasa mengumumkan SBMPTN kayak gitu, kayak terkena hoax gitu loh, kayak pengumumannya tuh ada yang hoax kayak gitu. Dan di sini aku bakal menghimpun info-info dari web resmi kayak gitu ya, seperti Instagramnya resmi dan web resminya dari UMPTKIN kayak gitu. Jadi aku harap buat semuanya lebih hati-hati dalam menerima berita, jangan langsung share. Kita pahami dulu itu beritanya dari mana, itu sumbernya mana kayak gitu. Kita jangan langsung percaya pada satu berita aja kayak gitu. Jadi kita dapat berita satu, ya udah kita telusuri kalau itu memang penting buat kita telusuri, dan jangan buru-buru di-share dulu sebelum bener kalau itu infonya itu bener kayak gitu. Oke deh, langsung aja lanjut ke pengumuman pendaftaran UMPTKIN dan pelaksanaan UMPTKIN. Oke, di pengumuman kali ini aku bakal baca infonya ya, jadi biar ini nggak salah ucap kayak gitu akunya. Nah, pendaftaran dan pembayaran itu dijadwalkan tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2020. Nah, setelah itu, cetak kartu ujian dijadwalkan tanggal 1 Juli sampai dengan 9 Juli 2020. Dan pelaksanaan ujian tanggal 15 Juli sampai 22 Juli, dan pengumumannya tanggal 28 Juli 2020. Nah, buat kamu jangan berkecil hati karena diundur-undur, masa Juli baru tes kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, di 2020 kali ini walaupun jadwalnya mundur, karena kan kita tahu sendiri ya, sedang ada corona COVID-19, kita harus di rumah aja. Jadi di rumah aja itu buat belajar ya, jangan buat mengeluh aja kayak gitu. Jadi pengumumannya justru malah nggak lama, kita cuma terpaut seminggu dari pelaksanaan tes terakhir kayak gitu. Jadi kalau dulu aku tuh nunggu tuh sampai kurang lebih 1 bulanan kayak gitu baru ada pengumuman. Nah, ini kalian malah lebih deket kayak gitu pengumumannya. Jadi setelah itu kalian bisa langsung ambil tindakan apa nih yang harus aku lakukan kayak gitu. Jadi bisa langsung cepet-cepet, misalnya belum lolos bisa mempersiapkan untuk ujian mandiri, atau yang udah lolos bisa segera mempersiapkan apa aja yang dibutuhkan saat menjadi mahasiswa baru. Ya, selanjutnya aku mau jelasin nih, kenapa sih kamu harus daftar UMPTKIN. Apa sih ya UMPTKIN tuh penting banget gak sih buat diikutin kayak gitu kan. Buat kamu yang masih ragu-ragu, ini video cocok banget buat kamu, jadi simak video ini sampai habis. Nah, jadi yang pertama, jurusan atau program studi yang disediakan oleh UMPTKIN itu hampir sama dengan apa yang disediakan di SPAN-PTKIN. Jadi buat kamu yang belum lolos, dan buat kamu nih yang mau milih jurusan yang bukan jurusan umum tapi pendidikan atau yang berkaitan dengan agama, kamu bisa banget nih untuk daftar UMPTKIN gitu. Yang kedua, kita bisa buat cadangan SBMPTN nih. Kalau buat kamu, aku saranin nih buat yang misalnya udah daftar SBMPTN, kamu juga harus daftar UMPTKIN. Karena apa? Karena dulu aku nyesel banget sih, ya nggak banget juga sih, karena sekarang kan udah keterima di PTN gitu kan. Jadi dulu itu aku menyesal kenapa aku nggak ikut semuanya kayak gitu, nggak ikut seleksi di PTKIN dan SBMPTN. Jadi dulu itu aku hanya mengejar SNMPTN, SBMPTN, dan
ujian mandiri kayak gitu. Jadi aku nggak mengejar di PTKIN. Nah itu aku nyesel banget sih, karena kayak apa ya, kita kan nggak tahu ya kesempatan kita di mana kayak gitu, rezeki kita itu di mana, dan bola kan harusnya dijemput ya, bukan ditunggu. Nanti kalau kita cuma sibuk nunggu, nanti kan ditendang sama orang lain gitu kan. Ya gampangannya kayak gitulah. Nah selagi ada kesempatan, mari kita sama-sama untuk memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata kita. Jadi sekiranya kamu mampu buat mendaftar dua-duanya, kenapa tidak? Nah, yang ketiga, tempat tes UMPTKIN itu nggak terlalu menjadi hambatan buat kamu. Mengeluarkan biaya banyak, jauh-jauh aku harus ke daerah yang PTN-nya aku pilih, nggak banget. Nah, karena di UMPTKIN itu lokasi tes itu ditentukan oleh kita. Jadi misal nih, kalau kamu kotanya itu udah ada PTKIN, misal UIN, IAIN, atau STAIN kayak gitu, kamu bisa banget untuk mendaftar lokasi ujian tuh di situ. Jadi jangan khawatir gitu ya, kamu harus ke kota orang jauh-jauh. Misalnya kamu daftar di UIN Jakarta, kamu rumahnya di Jawa Tengah, nggak mungkin kan kamu harus jauh-jauh ke Jakarta kayak gitu, enggak. Jadi di UMPTKIN kamu bisa mendaftar sesuai dengan lokasi yang kamu mau. Misalnya nih kamu sambil mau liburan habis refreshing karena di rumah aja karena covid ya, tapi kalau covidnya udah selesai ya, nah kamu bisa tuh misalnya pilih ke Jogja, kamu di Jawa Tengah deketnya di Jogja, ya udah kamu pilih aja di Jogja sambil main kayak gitu, atau sambil refreshing kayak gitu juga bisa. Tapi ini kalau covidnya udah selesai ya. Tapi kalau misalnya kasus covidnya belum juga reda di Juli nanti saat kamu ujian, ya jangan, karena nanti malah memperumit dan mempertambah kayak gitu jumlah positif covid kayak gitu. Nah yang terakhir itu kamu memiliki peluang lolos yang cukup besar. Jadi ketika kamu mendaftar lebih banyak, misalnya kamu SPAN daftar, SNMPTN daftar tapi belum lolos, dan kamu mendaftar SBMPTN dan UMPTKIN, kita nggak tahu rezeki kita tuh yang di mana. Jadi kemungkinan kamu lolos karena usaha-usaha kamu itu juga besar. Dan dari tahun ke tahun, peserta SBMPTN dan UMPTKIN itu selalu besar SBMPTN dan terpaut jauh. Jadi kesempatan kamu untuk masuk melalui jalur UMPTKIN itu juga banyak kayak gitu. Dan banyak PTKIN itu yang menyediakan kuota 40% untuk PTKI untuk jalur masuk dari UMPTKIN gitu. Jadi 40% itu khusus menyediakan bangku untuk kamu yang lolos di jalur UMPTKIN kayak gitu. Aduh belibet banget ya. Pokoknya itulah, aku tahu kamu mudeng apa yang aku bicarain gitu kan. Nah jadi misalnya kita belum lolos SNMPTN, belum lolos PAN PTKIN, atau belum lolos SBMPTN, bukan berarti kan kamu juga gagal di UMPTKIN. Nah pertanyaannya sekarang pasti, emang boleh ya daftar SBMPTN sekaligus UMPTKIN? Jawabannya boleh banget, selagi kamu mampu, selagi kamu bisa. Misalnya nih, kamu pilih kota yang sama dengan tes SBMPTN kamu nggak perlu kan untuk sasar-sasar lagi, atau misalnya cari tumpangan yang berbeda lagi ya gitu kan. Misalnya kamu tes SBMPTN di Jogja, nanti nebeng di teman kamu yang di sini. Nah saat UMPTKIN kamu juga bisa milih di Jogja, nanti bisa nebeng di tempat teman kamu yang satu itu lagi gitu. Jadi boleh banget ya jawabannya, karena penyelenggaranya pun berbeda, panitianya pun berbeda. Jadi semua kesempatan itu terbuka lebar buat kamu. Tapi perlu kamu perhatikan juga ya, karena nggak semua prodi umum atau prodi yang berbaunya umum di UIN itu dibuka melalui jalur UMPTKIN. Nah biasanya prodi yang umum itu nggak dibuka di UMPTKIN. Misalnya dulu aku daftar psikologi.
Nah, psikologi di UIN Sunan Kalijaga itu kan udah masuknya di umum gitu ya, bukan psikologi Islam. Nah, itu aku nggak bisa masuk lewat jalur UMPTKIN. Jadi aku bisa masuk di IAIN karena itu masih IAIN dan jurusannya juga agama, maksudnya kayak berbau agama kayak gitu, itu baru boleh. Jadi di UMPTKIN dan SMAN PTKIN itu membuka jalurnya yang buat prodi keagamaan dan pendidikan. Nah, untuk info update, kamu bisa kunjungi web resminya. Kamu juga bisa nih subscribe di channel aku karena aku akan kulik terus informasi dan aku akan share ke kalian informasi-informasi yang akurat mengenai pendaftaran masuk kuliah kayak gitu. Oke? Nah, buat kamu boleh juga nih kumpulin pertanyaan kamu di kolom komentar di video ini, atau kamu bisa juga follow Instagram aku di @lazi_99. Aku bakalan kumpulin dan akan aku jawab di video selanjutnya. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa untuk komen serta share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.